Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, kali ini kita akan mereview beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 1144 yang berjudul Prajurit Time. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan berkaitan dengan dimulainya pertempuran melawan para monster yang diciptakan oleh Gillingham. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-29, di mana kali ini kita bisa melihat Yamato yang telah berhasil membebaskan Minatomo, si tukang kayu, dan para geisha. Yap, rupanya Yamato dan Tama telah berhasil mengalahkan anak buah Wushu. Sementara itu, kita juga bisa melihat Tama dan Minamoto yang menangis terharu. Begitupun dengan Yamato yang sudah mendapatkan kembali pedang milik Yasu dan berbicara dengan para geisha. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan Franky dan Ripley yang telah tiba di sebuah bangunan aneh yang tampak dibangun dari sisa-sisa robot kuno raksasa. Bukan hanya itu saja, bagian atasnya pun menyerupai kepala robot, sementara seluruh area luarnya dipenuhi dengan tanaman liar. Tepat di momen ini, Franky kemudian bertanya, bangunan apa itu? Dari tampilannya, ini jelas sesuatu yang berbau sains. Sambil tertawa, Ripley kemudian mengatakan, aku sudah menduga jika kau yang paling excited begitu melihat ini, Cyborg. Franky lalu menjawab, tapi kenapa ada benda seperti itu di negeri para prajurit? Nah, di momen ini juga kita bisa melihat Lilith dan Bonnie yang rupanya telah ada di tempat itu dan menyambut Franky dari dalam bangunan. Bonnie mengatakan jika bagian dalam bangunan ini sangat luar biasa. Mendengar hal tersebut, Ripley lalu mengatakan bahwa robot kuno ini sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke sisi hutan Elbaf. Nah, di sini kita bisa melihat para prajurit raksasa yang mulai bertarung dengan salah satu monster. Pertarungan mereka pun berjalan sangat sengit. Bahkan para prajurit raksasa tampak kesulitan untuk mengalahkan satu monster saja. Setelah itu di sisi lain, lebih tepatnya di desa Matahari. Nah, para raksasa yang masih ada di sana tidak mengizinkan kru bajak laut topi jerami untuk ikut bertarung karena mereka adalah tamu kehormatan. Tepat di momen ini juga, Nami kemudian memanggil Jarul dan membawanya ke penjaga raksasa yang sedang terluka, lalu memberitahunya tentang penyusup yang ada di Kastil Aurus. Jinbe kemudian mengatakan, kalau kita melihat sesuatu hal yang aneh di dunia ini, anggap saja itu adalah ulah dari buah iblis. Mendengar hal itu, Jarul kemudian memerintahkan para raksasa untuk memberitahu ke seluruh penjuru negeri Elbaf jika ada 2 orang yang telah menyusup ke Elbaf. Brook yang mendengar hal itu pun lalu menanggapi dengan mengatakan, tunggu, kalau melihat betapa banyaknya keanehan yang terjadi, kemungkinan penyusup itu lebih dari 2 orang. Nami juga menegaskan dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menculik anak-anak. Nah, di momen ini kita bisa melihat tingkah kocak Usopp saat menawarkan dirinya untuk ikut bertarung dengan para raksasa. Tapi suaranya semakin melirik saat mengatakan, tapi tetap saja kan, Jarul tidak mengizinkan kita untuk ikut bertarung. Sementara itu, kru bajak laut topi jerami kemudian melihat Kolon yang sedang membawa barang-barangnya ke kapal swal kecil miliknya. Kolon mengatakan mereka boleh ikut berlayar dengannya, tapi dia yang akan menjadi kaptennya. Nah, di momen ini dengan penuh semangat, kemudian Kolon pun berlayar bersama Usopp, Jinbe, Nami, dan Brook. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke hutan Elbaf, tempat di mana para kesatria suci berada. Yap, di momen ini kita masih melihat para kesatria suci yang masih menikmati makanan mereka. Sambil bersantai, Gunko mendengarkan musik dengan headphone-nya yang bertuliskan Didi.
Sementara pengumuman dari para raksasa pun mulai menggema di seluruh negeri Elbaf, di mana pengumuman tersebut mengatakan kepada seluruh dunia matahari Elbaf, kami telah menemukan keberadaan manusia lain selain kru bajak laut topi jerami. Mereka jelas-jelas musuh kita. Sambil mendengarkan pengumuman tersebut, Summer lalu tertawa dan mengatakan, lagi-lagi dengan ritual anehnya setelah makan. Gunko lalu menjawab, ini bukan ritual, tetapi kebiasaanku saja. Summer lalu bertanya, apa tadi lagu favoritmu? Gunko lalu menjawab, New World. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat, lagu New World adalah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Brook ketika time skip. Artinya, dengan kata lain, Gunko adalah salah satu penggemar dari Brook. Setelah itu Shinmon kemudian berganti dan membawa kita ke sekolah Warus. Nah, di sini kita bisa melihat Jaguar di Soul yang masih berusaha menghentikan anak-anak. Yap, dengan menggunakan perisai di tangannya agar tidak tertusuk duri yang tidak kasat mata, Soul dengan percaya diri lalu menahan anak-anak tersebut sambil mengatakan, sepertinya kalian terus mengikuti arahan dari kain aneh ini, tapi benda ini mengarah langsung ke api. Kalau kalian terus maju, kalian bakal mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Nah, saat Soul menahan anak-anak tersebut, awalnya anak perempuan di barisan pertama berhenti. Namun betapa terkejutnya Soul ketika dia menyadari saat anak kedua di belakangnya menabrak, di mana keduanya pun langsung terkena duri tak kasat mata, hingga membuat mereka berdua menjerit kesakitan. Melihat hal tersebut, Soul lalu mencoba menarik anak-anak di belakang dengan tali satu persatu. Tetapi tiba-tiba dia diserang oleh monster Fenrir. Soul yang menyadari hal itu pun lalu mengatakan, tampaknya monster-monster itu justru menjaga anak-anak agar tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Nah, kembali lagi ke sisi hutan Elbaf, tempat di mana para prajurit raksasa sedang bertarung dengan salah satu monster. Ya, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster itu. Namun tiba-tiba mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa monster yang lebih banyak muncul dan mulai menyerang mereka. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, bajak laut prajurit raksasa akhirnya tiba di hutan Elbaf dengan kapal besar mereka, Great Eric. Tanpa basa-basi lagi, Dory dan Brogy langsung menghancurkan 3 monster sekaligus, yaitu seekor naga, seekor raksasa berjanggut, dan seekor monster bertopi. Yap, dengan penuh amarah dan semangat, Dory dan Brogy lalu melepaskan serangan andalan mereka, yaitu Hakoku. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat Chopper Gaban yang sudah berada di atas kapal bersama bajak laut prajurit raksasa sambil memegang kapak dan juga botol sake. Gaban lalu mengatakan, aku masih tidak mengerti kenapa kalian harus ada dari mabuk. Para prajurit raksasa yang bertarung di hutan Elbaf pun terlihat sangat senang karena bantuan telah tiba. Sementara Brogy mengatakan, maaf kami terlambat, rasanya sayang sekali, tapi kami terpaksa memuntahkan semua sakenya. Sambil berteriak dengan lantang, Dory mengatakan, kami yang akan urus monster-monster ini, kalian urus anak-anak sekarang. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari sang narator yang mengatakan, di saat genting, akhirnya tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger telah muncul. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1144. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.